Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah komponen kecil bisa membuat seluruh tubuhmu bergetar hanya dari satu gelombang suara? Dari luar, sebuah speaker mungkin tampak sekedar perangkat suara sederhana. Tetapi tersembunyi di balik jangkangnya ada sebuah mesin yang mengendalikan udara itu sendiri. Di balik setiap suara jernih dan presisi yang dipancarkan dari speaker modern, terdapat sebuah komponen kecil tapi sangat penting, magnet. Dua jenis magnet utama mendominasi industri. Ferrit, dikenal berat, terjangkau dan tahan lama, dan neodymium, ringan, sangat kuat, dan lebih mahal. Masing-masing dipilih dengan cermat tergantung performa audio yang diinginkan dan ukuran driver yang digunakannya. Pembuatan magnet-magnet ini dimulai di dalam tungku industri yang bersuhu tinggi, di mana campuran mineral dan logam tanah jarang dilelehkan pada suhu melebihi dari 500 derajat Celcius. Setelah berjam-jam diproses, material cair dituangkan ke dalam cetakan presisi dan ditekan untuk membentuk belang magnetik. Biasanya berbentuk silinder atau cincin tergantung desain speaker yang dibutuhkan. Di dalam ruang-ruang terlindungi dari interferensi magnet, sistem listrik bertenaga tinggi melepaskan pulsa listrik besar yang cukup kuat untuk menarik alat-alat baja di dekatnya dari meja kerja. Di bawah magnet yang baru selesai dibuat, komponen berikutnya yang masuk ke mekanisme getar adalah koil suara dari tembaga. Bagian yang berperilaku seperti motor mini, mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis yang presisi. Kawat yang digunakan adalah tembaga murni, dilapisi lapisan isolasi sangat tipis, untuk memastikan konduktivitas optimal tanpa risiko hubung singkat. Kenapa tembaga hampir tak tergantikan dalam rekayasa audio? Karena kemampuannya menghantarkan listrik dengan efisiensi tinggi, sambil tetap mudah dibentuk dan dipilin dengan sangat rapat. Kawat ini digulung secara silinder di sekitar inti atau bobin yang dibentuk oleh mesin otomatis dengan presisi tinggi. Setelah digulung, koil dilapisi dengan perekat tahan panas untuk mengunci dan melindunginya selama operasi. Disinilah energi listrik berubah menjadi gerakan. Jiwa sebenarnya dari suara. Jika koil suara adalah mesin yang menghasilkan gerakan, maka diafragma adalah lengan amplifikasinya, yang mengubah gerakan itu menjadi suara yang bisa didengar. Material untuk diafragma biasanya ringan dan lentur, seperti polipropilen, fiberglass, kertas pres, atau mylar. Sedangkan pada speaker kelas tinggi, untuk kepekaan dan respons lebih baik, bisa digunakan titanium atau serat karbon.
Lembaran material ini dipotong menjadi blank bundar, kemudian diletakkan dalam pres thermal, cetakan logam berbentuk presisi, di mana panas dan tekanan membentuk profil kerucut atau dome cast design speaker. Tekanan, suhu, dan durasi pressing disetel secara tepat agar tiap material tidak melengkung atau robek di tepinya. Beberapa diafragma kemudian mendapat perlakuan permukaan untuk ketahanan lebih baik atau lapisan pelindung terhadap kelembapan dan muatan statis. Untuk memeriksa bahwa bentuknya konsisten, teknisi sering memakai sistem pemindaian laser untuk memetakan permukaan diafragma dan membandingkannya dengan blueprint desain asli. Memastikan hampir tidak ada deviasi. Dengan keseimbangan material teroptimasi dan geometri yang dikontrol ketat, tiap diafragma keluar dari pabrik dengan konsistensi hampir sempurna. Setelah rangka speaker disiapkan, perakitan magnetik masuk fase integrasi. Tahap yang menentukan presisi keseluruhan driver. Dari komponen terpisah, termasuk magnet, ring kutub, dan plat atas, teknisi membangun modul magnetik terpadu, di mana tiap bagian harus selaras dengan akurasi tinggi untuk menciptakan celah magnetik yang tepat agar koil suara dapat beroperasi. Magnet dipasang pertama, lalu ring kutub dan plat atas dipres ke posisi menggunakan mesin penyelarasan khusus. Sensor embedded memantau deviasi secara kontinu, menyesuaikan posisi otomatis agar margin kesalahan tetap di bawah kurang dari 1 mm. Ketika bagian magnet sudah berada di posisi sempurna, teknisi memasang kolar penyentral untuk mengamankan sumbu gerak, mencegah pergeseran atau rotasi selama pemutaran volume tinggi. Selanjutnya spider, komponen yang memastikan koil bergerak secara vertikal lurus tanpa menyimpang ke samping, direkat ke frame. Spider memastikan koil tidak miring atau terpelintir saat osilasi frekuensi tinggi. Setelah perekat spider benar-benar mengering, perakitan inti driver selesai. Modul magnetik dan mekanik menyatu menjadi satu kesatuan stabil. Ketika magnetik mekanik sudah selaras sempurna, rangka speaker menerima dua komponen inti, koil suara dan diafragma. Jika loudspeaker diibaratkan sebagai instrumen elektronik, koil adalah sumber geraknya, sementara diafragma adalah permukaan penyampai suara. Kedua elemen ini tak bisa berfungsi efektif tanpa satu sama lain. Proses perakitan dimulai dengan menempatkan koil ke dalam celah magnetik sempit antara magnet dan kutub inti, di mana deviasi sekecil fraksi milimeter saja bisa mengubah respons frekuensi dan sensitivitas tergantung desain speaker. Koil dipasang, lalu kabelnya disolder ke terminal listrik. Pada saat yang sama, diafragma yang bisa terbuat dari kertas terkompresi, polimer atau serat karbon, diposisikan dan direkatkan langsung ke koil menggunakan perekat khusus. Setelah koil dan diafragma direkat dengan aman, perakitan segera dipindahkan ke chamber curing, di mana perekat tahan panas dikeraskan selama 2000 menit hingga beberapa jam, mengunci setiap komponen pada posisinya, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas alami diafragma agar bisa bergerak dan menghasilkan suara. Selanjutnya, teknisi melakukan inspeksi manual di bawah cahaya terarah untuk memeriksa setiap titik perekat, memastikan diafragma dan koil tersenter dengan sempurna, bebas dari misalignment dan tidak menyentuh magnet. Dengan begitu, driver dianggap telah selesai perakitannya.
Driver yang telah selesai lalu dipindahkan ke tahap konstruksi kabinet. Bagian yang mendasar dalam menentukan performa akustik keseluruhan loudspeaker. Material favorit biasanya MDF atau kayu plywood birch. Karena stabil secara struktural, punya sifat akustik baik dan efisien biaya. Proses dimulai dengan memotong panel kayu ke ukuran tepat menggunakan mesin CNC. Setiap potongan harus sesuai blueprint dengan toleransi minimal. Karena deviasi milimeter saja bisa menyebabkan kebocoran udara, melemahkan respons bass, dan mengurangi stabilitas sistem. Setiap panel kemudian masuk ke fase perakitan, di mana perekat industri dan penyangga mekanik bekerja sama. Perekat merekatkan permukaan, sementara skrup memperkuat kekakuan struktural, memastikan kabinet mampu menahan getaran terus-menerus saat playback pada volume tinggi. Di dalam ruang speaker, penyangga strategis dipasang di titik-titik resonansi tinggi, disertai bahan peredam seperti busa akustik atau wall mineral. Bahan ini berfungsi meredam gelombang gema internal dan menekan resonansi yang tidak diinginkan, menghasilkan output yang lebih bersih dan terkendali. Begitu bodi kayu selesai, bagian luar kabinet dikerjakan dengan finishing seperti vinyl wrap, cat lacquer, atau kain akustik. Lapisan ini melindungi kabinet dari kelembapan dan deformasi, mempercantik tampilan dan sedikit mempengaruhi karakter refleksi permukaan saat suara dipancarkan. Di tahap akhir, crossover network, port dasar, dan konektor dipasang lalu diamankan. Grill depan dipasang untuk mencegah debu dan benturan, memastikan stabilitas mekanik jangka panjang. Melalui setiap tahap, pemotongan, perekat, peredaman akustik, dan finishing permukaan, kabinet loudspeaker hanya menjadi instrumen akustik sejati ketika memasuki tahap perakitan akhir, saat setiap komponen berada tepat di tempatnya. Di sini teknisi menghitung internal dinding, menutup rapat kebocoran udara, menyetel port, dan memuji kekakuan mekanik satu persatu. Karena deviasi, bahkan milimeter saja, bisa memengaruhi keseimbangan frekuensi. Mata presisi adalah hukum utama. Setelah wiring dan crossover terpasang, speaker dipindah ke fase pemujian. Setiap unit diperiksa resonansi mekanik menggunakan sensor getaran, dan model sampel dipasang ke dalam ruang anekoik untuk pengukuran respons frekuensi dari 20 Hz hingga 20 kHz. Hasil dibandingkan dengan kurva referensi dan unit disisihkan jika keluar dari toleransi. Beberapa model diputar pada volume tinggi selama berjam-jam untuk mensimulasikan kondisi nyata, memastikan daya tahan dan stabilitas jangka panjang. Hanya setelah melewati semua tahap ini, speaker dibersihkan, dibungkus, dan disiapkan untuk pengemasan akhir. Kemudian diletakkan di cradle berbahan peredam guncangan. Dikemas dalam karton multilapis, ditata di palet untuk pengiriman.